Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Nur Astuti dari kelas SPI 2C akan sedikit membahas mengenai sejarah usul fikih. Nah, dalam perjalanan sejarah usul fikih ini mengalami 4 periode. Periode pertama ialah periode Rasulullah, yang mana periode ini juga dinamakan dengan periode pertumbuhan dan perkembangan. Periode ini berlangsung selama 22 tahun beberapa bulan. Periode ini dimulai dari tahun 610 Masehi sampai dengan diwafatkannya Rasulullah, yakni pada tahun 632 Masehi. Pada periode ini usul fiqh muncul karena pada masa itu ketika ada kasus-kasus yang membutuhkan jawaban segera, maka Rasulullah ini memberikan fatwa sebagai jawabannya. Yang mana fatwa-fatwa itu tidak bersumber kepada nafsu dan tendensi Rasulullah, melainkan semuanya bersumber pada wahyu yang Allah berikan kepadanya. Dalam menjawabnya pula, Rasulullah ini memberikan jawaban yang sangat lengkap tanpa adanya pengurangan serta penambahan. Yang selanjutnya ini ada periode kedua. Periode kedua ini periode sahabat, dikenal juga dengan periode penafsiran dan periode penyempurnaan pada sumber hukum Islam. Mengapa demikian? Karena pada masa itu wilayah Islam serta ajaran Islam ini sudah meluas hingga keluar Jazirah Arab, yang mana itu artinya wilayah di luar wilayah Jazirah Arab itu pastinya memiliki corak sosio kebudayaan serta struktur masyarakat yang berbeda dari Jazirah Arab. Periode ini berlangsung selama 90 tahun, dimulai pada tahun 11 Hijriyah atau ketika wafatnya Nabi sampai dengan akhir abad pertama tahun Hijriyah. Pada periode ini, para sahabat memberikan kepastian hukum yang juga bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Pada periode ini juga sudah diterapkannya ijtihad, namun masih sangat sederhana, yakni masih menggunakan metode mafhum, qiyas, dan masalahah. Periode ketiga itu ada periode mujtahid, dikenal juga dengan periode tadwin atau pembukuan. Periode ini itu berlangsung selama 250 tahun, dimulai dari tahun 100 Hijriah sampai dengan tahun 350 Hijriah. Periode ini dikenal dengan masa keemasan, sebab pada masa itu negara-negara Islam itu sudah memiliki kemajuan di seluruh bidang kehidupan. Dapat dilihat juga dengan bermunculannya imam-imam mujtahid pada masa itu. Begitu juga dengan strata urutan istinbat yang dijelaskan oleh masing-masing imam mazhab, khususnya itu imam 4 mazhab. Nah, yang pertama itu ada Imam Abu Hanifah yang lahir pada tahun 80 Hijriah dan wafat pada tahun 150 Hijriah. Memiliki urutan strata istinbat. Yang pertama itu ada nas Al-Quran, yang kedua itu ada nas hadis, yang ketiga itu ada fatwa sahabat yang telah disepakati bersama, yang keempat itu ada pendapat yang terkuat di antara yang telah diperselisihkan, yang kelima itu ada qiyas istisan yang diperjelas. Imam mazhab yang kedua itu ada Imam Malik yang lahir pada tahun 93 Hijriah lalu wafat pada tahun 179 Hijriah. Memiliki urutan strata istinbat, itu pertama ada nas Al-Quran, yang kedua itu ada nas hadis, yang ketiga itu ada amalan ulama Madinah, yang keempat itu ada qiyas dan istislah, yang kelima itu ada pendapat para sahabat terkenal. Imam yang ketiga itu ada Imam Syafi'i yang lahir pada tahun 150 Hijriah dan wafat pada tahun 204 Hijriah. Beliau ini membawa perubahan yang sangat signifikan, yaitu dengan metode-metode ijtihadnya, dan sekaligus untuk pertama kalinya Imam Syafi'i juga menyusun buku usul fikih, yang kemudian buku itu juga dibarengi dengan dalil-dalilnya, diberi nama Kitab Al-Risalah. Kitab itu berisi tentang kaidah-kaidah yang diterapkan oleh para sahabat, tabi'in, serta imam-imam mazhab sebelumnya. Yang keempat itu ada Imam Hanbali. Imam Hanbali ini lahir pada tahun 164 Hijriah, kemudian wafat pada tahun 241 Hijriah.
Dari konsep pemikiran usul fiqh, Imam Hanbali ini tidak membuat buku dengan berdiri sendiri, melainkan berdasarkan pada fatwa, jawaban hukum, komentar, serta imam-imam mazhab sebelumnya. Kemudian dari imam-imam mazhab tersebut juga lahirlah beberapa kalangan. Yang pertama itu ada kalangan ahli hadis. Kalangan ahli hadis ini menggunakan pemahaman nas secara tekstual. Di dalamnya itu ada Imam Malik yang juga masuk ke dalam kalangan tersebut. Kalangan kedua itu ada kalangan ahli al-rayyi. Nah, kalangan ini tuh dalam metode ijtihadnya menggunakan teori istislah dan kias yang sudah jelas aturannya. Contohnya itu di dalamnya itu ada Imam Hanafi. Dan yang terakhir ialah periode taklid. Periode taklid itu dikenal juga dengan jumud dan wukuf, yang artinya itu beku dan berhenti. Periode ini dimulai pada pertengahan abad 4 Hijriah dan hanya Allah lah yang tahu mengenai berakhirnya periode ini. Kemudian setelah proses sejarah usul fikih ini, usul fikih berubah menjadi sebuah ilmu, diskursus ilmu mandiri, yang mana perkembangannya itu juga sudah sesuai dengan dunia Islam. Lalu ada juga beberapa kelompok dengan pemikiran-pemikirannya. Yang pertama itu ada kelompok Hanafiyah, yang mana mereka ini menempatkan posisi kias itu paling terdepan. Jadi mereka itu mendominasi penggunaan kias. Yang kedua itu ada kelompok Hanabilah. Mereka itu memposisikan kias ini ada di posisi terendah, yang artinya mereka tuh sangat jarang menggunakan si teori kias ini. Dan yang ketiga itu ada kelompok Malikiyah dan Syafi'iyah, yang mana mereka itu menempatkan teori kias ini pada titik tengah di antara dua titik ekstrim di atas. Dan yang terakhir itu ada kelompok Zahiriyah. Kelompok Zahiriyah ini menolak penggunaan dari kias ini. Jadi mereka itu tidak menggunakan teori kias di dalam penetapan hukumnya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.